Misteri batu cincin, pemberian Pakda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan cerita misteri Satria. Kali ini saya akan bercerita di episode ke-28. Ceritanya tentang sebuah cincin, sebuah akik. Sebuah akik tersebut ini yang saya pakai. Ini akiknya. Masih kocak-kocak. Akiknya ini adalah hadiah dari almarhum Pak D saya, almarhum Pak D Suhardi, atau kita panggilnya Pak Ade Hardi. Dia itu memberikan hadiah ini sepasang sebenarnya, ada dua. Ungu, dua-duanya ungu, satu lagi ungunya gelap, yang satu lagi dia seperti asahan berlian. Nah, itu diberikan pada saat ulang tahun saya ke-17. Ada dua kado di ulang tahun ke-17 saya waktu itu. Pak D Hardi berupa cincin ini sepasang, dan kemudian juga pembukaan aura batin saya kepada dari Pak D saya yang satu lagi. Nah, kita cerita tentang ini dulu ya, tentang cincin ini. Ini ada dua cincin. Cincin yang pertama dulu kita ceritakan. Tapi saya cincin yang pertama kebetulan sedang jalan-jalan nih. Saya belum tahu ada di mana dia keberadaannya, tapi beberapa minggu lalu hilang lah. Ceritanya bukan hilang, menghilang dari saya. Nah, insya Allah tak kembali lagi. Nah, karena ceritanya begini, dari saya waktu itu dikasihkan umur 17. Kemudian saya masih tinggal di rumah ibu saya di Jalan Belimbing ya. Nah, itu cincin tersebut hilang pada saat saya belum nikah tuh. Masih hilang, dan nggak tahulah kemana yang satu lagi tuh ya. Tiba-tiba saya udah nikah nih, tahun 2001 saya nikah. Kemudian saya ngontrak. Jadi cincin ini sudah saya lupakan lah, hilang lah, anggap aja hilang. Jadi tinggal satu ini aja kan. Nah, kebetulan kita ngontrak di Jalan Bangau. Jaraknya dari sini ada sekitar 1 kilo lah, dari rumah ibu saya ke rumah kontrakan saya yang rumahnya baru. Kemudian ya beberapa hari atau beberapa bulan setelah saya nikah itu, saya bongkar-bongkar lemari baju yang isinya lemari baju, dan lemari baju itu baru ya. Nah, ternyata cincin itu muncul ada di situ, di lemari baju, di selipan bajunya istri. Makanya kan aneh, saya belum hilangnya itu adalah sebelum saya nikah dan masih di rumah ibu saya, ketemunya lagi di kontrakan. Nah, itu makanya saya juga itu misteri lah. Dan itu hanya sekali kejadian itu berulang-ulang, dan ada beberapa sampai hari ini juga sama, cincin tersebut lagi jalan-jalan. Saya nggak tahu kemana dia jalan-jalannya. Nah, oke, yang itu dah ya, cincin yang pasangan, karena dia tidak ada. Nah, cincin yang kedua adalah ini. Sama, cincin ametis namanya. Cincin ametis itu dari Kalimantan, batu ametis ungu. Ini cincin ini ceritanya udah beberapa kali juga hilang. Kita ambil yang cerita paling akhir aja. Paling akhir itu saya masih kerja di salah satu media terbesar di ibu kota. Kita ada tugas lah ke Surabaya. Di Surabaya itu saya nginep pada suatu hotel yang cukup terkenal dan masih satu grup dengan kantor saya. Hilang lah, cita-cita cincin itu tertinggal lah. Saya pulang kembali setelah tugas, saya pulang lagi ke Depok. Cincin itu hilang. Saya ingat, tapi cincin itu saya taruh di salah satu tempat sabun lah di hotel tersebut. Hilang, saya ingat, tapi saya langsung sampai rumah hilang, ingat gitu. Langsung saya telepon ke resepsionis atau office-nya sana, kita telepon. Dan saya telepon, yang menerima kebetulan manajernya bilang, tunggu sebentar Pak, dicarikanlah orang yang bertugas pada hari yang itu. Dan ketemulah cincin ini. Cincin ini disimpan di office-nya mereka, di resepsionis disimpan. Cincin ini disimpan. Kemudian dia bilang, Pak nanti saya kirim aja alamatnya. Oke Pak, saya tutup telepon nih. Tiba-tiba cincin ini ada suara bunyi di lemari, meledak gitu kan.
kayak ada yang lempar cincin tersebut. Nah, begitu saya buka lemari, ternyata cincin ini ada di lemari. Dan saya pakai begini, tiba-tiba telepon saya berdering lagi. Ternyata dari hotel tersebut. Pak, sudah saya simpan tadi dalam kotak dan saya taruh di plastik, tapi cincin tersebut hilang, Pak. Gimana, Pak? Tapi saya di sini ketawa-tawa karena cincin ini udah dibalik ke tangan saya, benar-benar di tangan saya. Nah, makanya saya bilang sama manajer hotel tersebut, udah Pak, ikhlaskan saja hilang, padahal cincin ini ada di tangan saya dan kembali. Nah, lucu sekali pasti ya, bukan lucu ya. Misteri saya nggak tahu ini apakah cincin ini ada isinya atau tidak, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas dia sudah menempel di badan saya ini udah dari umur 17 tahun dan itulah dari beberapa kali hilang juga sama dan kembali lagi pada saya. Mungkin udah jodoh atau mungkin apalah istilahnya, saya nggak ngerti juga, saya nggak paham. Tapi yang jelas misteri cincin ini sampai sekarang saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika saya pakai saya nyaman. Dan cincin ini anehnya lagi selalu koplak tuh, selalu udah dibenerin, udah dikencengin, tapi selalu koplak, tidak pernah mau ikat kencang. Nah, inilah yang saya ceritakan misteri dari cincin ini, 2 cincin saya dan satu lagi nih masih berjalan-jalan, saya entah kemana. Itulah teman-teman. Nah, makanya ada yang bilang bahwa batu cincin ada isinya atau apa, itu wallahu alam, saya nggak peduli soal itu. Tapi yang jelas saya mengalami hal-hal misterius yang saya alami sendiri dengan cincin ini. Demikian teman-teman. Nanti ada cerita-cerita lagi yang lebih serem lagi yang di depan rumah saya ini, nanti akan kita ceritakan di episode mendatang. Untuk episode 28 saya cukupkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada gangguan suara kendaraan karena memang saya live, saya tapping di luar rumah, dan bila ada gangguan suara-suara semoga berkenan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Takut sama setan. Serah pada Allah, semoga kita tetap aman. Terima kasih atas perhatiannya. Share and comment, subscribe Cerita Misteri Satria.